Apakah saya membantu orang lain mendekat kepada Tuhan? Sabtu yang penuh berkat. Saudara-saudari terkasih, ini adalah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Santo Roch juga disebut Saint Rochus. Menyembuhkan banyak orang selama wabah. Di Italia awal abad ke-14. Lahir di Montpellier, Prancis. Dia tidak hanya ditandai oleh kesepian manusiawi dan kemurahan hati, tetapi juga oleh tanda kuasa Allah yang luar biasa. Sebagai anak gubernur, Rochus ditakdirkan untuk kehormatan duniawi yang besar. Namun setelah kematian orang tuanya ketika ia berusia 20 tahun, alih-alih mewarisi kedudukan ayahnya, kekuasaan dan harta benda, ia memberikan miliknya kepada orang miskin, jabatan gubernur kepada pamannya, lalu berpakaian sebagai orang miskin, dan pergi berziarah ke Roma. Dikatakan bahwa sejak lahir, dadanya telah ditandai dengan tanda salib. Maka tak heran ketika Rochus berjumpa dengan banyak orang yang terjangkit wabah. Dalam perjalanannya ke Roma, ia menyembuhkan mereka dengan membuat tanda salib atas mereka. Dan akhirnya ia sendiri tertular wabah itu. Roch kemudian mengasingkan diri di hutan di luar Roma, di mana seorang bangsawan setempat merawatnya. Setelah sembuh, ia kembali ke Montpellier. Namun tidak ingin identitasnya diketahui. Ia hidup diam-diam dan disangka mata-mata. Ia pun dijebloskan ke penjara, di mana dia meninggal 5 tahun kemudian. Kerendahan hati Santo Rochus, kepeduliannya pada sesama, dan imannya akan kuasa salib Kristus, telah menjadikannya teladan bagi semua orang yang ingin semakin dekat dengan Yesus. Di tengah banyak penderitaan hidup, mari kita ingat bahwa pada puncak krisis COVID-19, mendiang Paus Fransiskus memimpin gereja dengan menyerukan doa perantaraan Bunda Maria kita yang terberkati Salus Populi Romani dan semua para kudus termasuk Santo Rochus untuk mengakhiri pandemi. Anak-anak kecil dibawa kepada Yesus agar ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Para murid menegur mereka, tapi Yesus berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka. Sebab kerajaan surga adalah milik orang-orang yang seperti ini." Sesudah meletakkan tangannya atas mereka, Yesus pergi. Matius 19, ayat 13-15, mengajarkan bahwa masuk ke dalam kerajaan surga memerlukan perubahan hati. Merangkul kerendahan hati, kepercayaan, dan keterbukaan. Seperti anak-anak yang sepenuhnya bergantung pada orang tuanya. Yesus mengajarkan bahwa kerajaan surga milik mereka, yang seperti anak-anak. Para murid berusaha mencegah anak-anak mendekati Yesus. Mungkin karena mereka menganggap anak-anak tidak berarti. Yesus menegur murid-muridnya karena berusaha menjauhkan anak-anak, menegaskan bahwa sifat-sifat mereka berkenan kepada Bapanya dan sangat penting untuk masuk ke dalam kerajaannya. Yesus menyoroti kualitas anak-anak yang membuat mereka terbuka pada rahmat Allah, yaitu kepolosan, kerendahan hati, kepercayaan, dan keterbukaan. Yesus menunjukkan kasih Allah terbuka luas bagi semua orang, termasuk anak-anak.
Tidak ada seorang pun yang dianggap tidak penting bagi Allah. Injil ini mendorong kita para percaya untuk datang kepada Allah dengan ketergantungan seperti anak kecil, menyadari kebutuhan kita akan rahmat dan berkat-Nya. Seperti anak-anak, kita orang beriman dipanggil untuk terbuka pada sabda dan tuntunan Allah. Bacaan ini menantang kecenderungan kita untuk menilai orang berdasarkan status prestasi atau kontribusinya. Menegaskan bahwa Allah menghargai semua orang, terutama mereka yang lemah, dan dianggap tidak berarti oleh masyarakat. Sabda Yesus menegaskan bahwa kerajaan Allah bersifat inklusif dan menyambut semua orang yang datang kepadanya dengan hati yang rendah dan penuh kepercayaan, tanpa memandang status usia atau latar belakang mereka. Akhirnya, bacaan ini menekankan kasih Allah yang tak terbatas dan kerelaannya untuk memberkati semua yang datang kepadanya, sama seperti Ia memberkati anak-anak yang dibawa kepadanya. Bacaan Injil, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, menjadi dasar dari Cornerstone, Kemitraan CFJ, dan Pusat Pengembangan Pendidikan Ateneo. Brother Jutal dan Pastor Binvenido Nebris SJ menginisiasi kemitraan ini pada tahun 2011. Namun kami sudah mengetahuinya lebih dahulu dari Brother Joe dan Sister Babilo saat mereka berkunjung ke Tokyo. Ketika saya dan Sister Presi bertugas di sana, kami menyaksikan semangat mereka dan dedikasi mereka pada Cornerstone. Ketika kami pulang pada tahun 2012, mereka membimbing, menemani, dan menginspirasi kami setiap langkah dalam membangun Cornerstone di South Bay. Dari hanya 2 sekolah menjadi 14 sekolah. Brother Ju dan Sister Bailo menyentuh hati kami dengan kerendahan hati dan kebaikan mereka, spiritualitas mereka, dan semangat misi mereka. Dalam pelayanan penuh bakti kepada Tuhan, gereja kita, dan komunitas kita, terutama yang ada di pinggiran. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, semoga kami tidak pernah menghalangi siapapun untuk datang kepadamu, untuk menerima berkat dan kuasa penyembuhan-Mu. Kuatkanlah iman dan karakter kami, agar kami dapat mengikuti Engkau dengan penuh semangat. Dan ketika kami bertambah tua, semoga kami tidak pernah kehilangan kesederhanaan seperti anak-anak, yang membawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu yang penuh kasih. Yesus, Raja Kerahiman, kami percaya pada-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati gereja Katolik kita. Dan Couples for Christ.